warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Bagaimana kabar kalian? Kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan. Ya, Ibu harapkan dari pembelajaran kalian dapat memahami mengenai pembelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari. Selain itu, Ibu harapkan kalian juga bisa menerapkan dan mengaplikasikan apa yang kalian pelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai perbandingan. Jadi saat ini kita akan mempelajari tentang apa ya? Kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai. Disimak terus ya pembelajaran kita kali ini. Ini dia video untuk kalian. Kemarin kita sudah membahas terkait perbandingan dua besaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk video kali ini kita akan fokus mengenai perbandingan senilai. Apa saja yang akan kita pelajari pada perbandingan senilai ini? Nah, kita buka ya bersama. Pada perbandingan senilai ini kita akan mempelajari terkait ini. Sifat perbandingan senilai berdasarkan bentuk tabel, grafik, serta persamaannya. Selanjutnya juga ada perbandingan senilai dalam menyelesaikan masalah skala. Dan yang terakhir, penerapan perbandingan senilai untuk menyelesaikan masalah konversi antar satuan suhu yang sudah kalian pelajari juga pada mata pelajaran IPA. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai sifat perbandingan senilai berdasarkan bentuk tabel, grafik, dan juga persamaan. Oke, kita buka ya yang pertama. Nah, ini sifat perbandingan senilai berdasarkan bentuk tabel, grafik, dan juga persamaan. Nah, di sini ada contohnya nih. Apabila jumlah pensilnya 1, maka harga pensilnya Rp400. Nah, kita jawab bersama ya. Apabila jumlah pensilnya 2, berarti berapakah harga pensilnya? Oke, 800. Selanjutnya, ini berarti kita bisa amati bahwa jumlah pensilnya bertambah 1, maka harga pensilnya merupakan kelipatan Rp400. Jadi, untuk jumlah pensil 3, harga pensilnya yaitu 1.200. Jumlah pensil 4, harga pensilnya 1.600. Oke, ini jumlah pensilnya 5, berarti harga pensilnya 2.000. Nah, ini untuk yang terakhir, jika jumlah pensilnya 6, berarti harga pensilnya 2.400. Nah, saat ini kita misalkan jumlah pensilnya X, berarti harga pensilnya Y. Kita amati bersama ya dari tabel ini. Nah, dari tabel ini, apabila jumlah pensilnya bertambah, maka harga pensilnya pun juga akan bertambah. Ya, seperti ini. Apakah bisa dijadikan grafik? Nah, antara hubungan jumlah pensil terhadap harga pensil. Seperti biasa ya, kita mau membuat grafik hubungan jumlah pensil dan harga pensil. Nah, cara membuat grafik masih ingat kan? Nah, cara yang pertama kita membuat kartesius terlebih dahulu. Ada sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X sebagai apa? Pada permasalahan kali ini, sumbu X kita misalkan sebagai jumlah pensil dan sumbu Y adalah harga pensil. Oke? Ini adalah sumbu X. Jangan lupa diberi tanda panah sebagai jumlah pensil. Serta ada juga sumbu Y sebagai harga pensil. Harga. Nah, setelah itu ini sebagai sumbu Y dengan satuan rupiah. Nah, cara membuatnya kita harus menyamakan dulu setiap titiknya dengan jarak yang sama pada sumbu X. Ini berjumlah 1, berarti ini berjumlah 2, 3. Nah, untuk jumlah pensil yang 1, berarti harga pensilnya adalah 400. Jumlah pensil
bernilai 2 berarti seharga 800. Untuk membuat grafiknya, maka sumbu X1 jumlah pensil dan sumbu Y seharga 400. Kita beri tanda titik. Selanjutnya, jika jumlah pensilnya 2, maka harga pensilnya yaitu 800. Kita buat seperti ini ya. Bagaimana dengan hasil akhirnya? Kira-kira apakah dari titik-titik ini bisa membentuk suatu garis? Ya, kita amati ya selanjutnya. Nah, ternyata dari titik-titik tersebut bisa membentuk suatu garis lurus yang arahnya ke kanan. Ya, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah pensil, maka semakin besar pula harga pensilnya. Jika kita jadikan perbandingan, apakah bisa? Kita amati ya. Apabila pensil berjumlah 1, maka harganya 400. Apabila pensil berjumlah 2, maka harganya 800. Dan apabila pensil berjumlah 3, maka harganya 1200. Nah, jika hal ini dijadikan perbandingan, maka ini jumlah pensil banding harga pensil. Apabila 1 nilainya 400, apabila 2 per 800, 3 per 1200, 4 per 1600, 5 per 2000. Selanjutnya kita misalkan X per Y. Ya, selanjutnya apabila diketahui besaran A dan besaran B seperti berikut ini, ya, seperti ini. Dimisalkan X1 dengan besaran Y1. Selanjutnya ada X2 dan besaran B bernilai Y2. Ya, dengan kasus seperti ini, apabila nilainya semakin besar, untuk besaran A dan besaran B pun juga nilainya semakin besar, maka besaran A dan B ini berlaku persamaan seperti ini. X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Sama seperti misal contoh yang ada di sini. Ya, keduanya ini nilainya sama-sama semakin besar, baik pembilang maupun penyebutnya. Oke, sekarang kita sudah mempelajari mengenai sifat perbandingan senilai berdasarkan bentuk, tabel, serta persamaannya. Saat ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan. Nah, kita membahas soal dan pembahasan. Seperti misalnya seperti ini. Ya, seorang pengrajin dapat membuat 36 unit kerajinan dalam waktu 4 hari. Nah, seperti ini berarti dalam satu harinya kira-kira pengrajin tersebut dapat menghasilkan berapa unit? Jika 4 hari 36 unit, berarti dalam satu harinya dia bisa menghasilkan 9 unit kerajinan. Kita lihat ya pertanyaannya. Banyaknya hari yang diperlukan jika ia akan membuat 27 unit kerajinan selama berapa hari? Untuk pertanyaan yang kedua yaitu banyaknya unit kerajinan yang dapat ia buat selama 2 minggu. Dengan setiap minggunya libur selama 1 hari, maka sejumlah berapa unit kerajinan? Nah, kita cari tahu dulu apa saja yang diketahui. Nah, kita misalkan, jadi kita letakkan pada tabel untuk waktu dan jumlah kerajinan. Apabila 4 hari, maka menghasilkan 36 unit kerajinan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang A, dia ini akan menghasilkan 27 unit kerajinan. Maka berapa harikah yang akan diperlukan? Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, karena ia membuat selama 2 minggu dengan setiap minggunya libur selama 1 hari, jadi hanya ada 14 dikurangi 2 hari. Maka berapakah jumlah kerajinan yang akan dihasilkan? Nih yang ditanya, banyaknya hari yang diperlukan dengan hasil 27 unit kerajinan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, banyaknya unit kerajinan yang dapat ia buat selama 12 hari. Nah, untuk yang A, nah karena ini perbandingan senilai, berarti kira-kira apabila waktunya bertambah, maka jumlah kerajinan yang dihasilkan juga akan bertambah kan? Nah, jadi jawabannya kita menggunakan perbandingan senilai. Nah, dengan perbandingan seperti ini, 4 per X sama dengan 36 per 27. Ya, kira-kira kita bisa mencari nilai X. Nilai X-nya berarti 27 dikali 4 dibagi dengan 36. Jadi, nilai X-nya adalah 3.
Oke, selanjutnya banyaknya kerajinan yang dihasilkan apabila ia bekerja selama 12 hari adalah kita menggunakan persamaan yang ini. Persamaan yang 4 hari dengan tabel pada bawah sendiri. Atau kita juga bisa menggunakan persamaan antara ini dan juga persamaan yang ketiga. Nah, jadi bagaimana kalau persamaan selanjutnya ini? Jadi, karena X-nya yang diketahui 3, maka 3/12 sama dengan 27 per Y. Yang dicari apa? Nilai Y-nya. Jadi kalian bebas mau menggunakan persamaan yang ini atau persamaan yang ini, karena di sini ada dua hubungan. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Nah, jadi nilai Y-nya jika menggunakan persamaan yang ini adalah 12 kali 36 dibagi 4, di mana 4 bisa kita bagi dengan berapa ini misal. Oke, 9. Jadi nilai Y-nya adalah 108. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi hari yang diperlukan dengan hasil 27 unit kerajinan selama 3 hari. Selanjutnya, banyaknya unit kerajinan yang dapat ia buat selama 12 hari, maka sebanyak 108 unit kerajinan. Nah, kalau kita mau menyelesaikan menggunakan persamaan dari hubungan yang kedua, bagaimana? Yang 3/12 sama dengan 27 per Y. Jadi, nilai Y-nya adalah 12 dikali 27 dibagi 3. Nah, setelah itu kita mau menyederhanakan, berarti sama dengan 9 dikali 12, sama seperti yang ada di sini. Jadi nilainya adalah 108. Sama bukan? Jadi kalian bisa menentukan persamaan mana yang kalian gunakan melalui hubungan yang manapun. Oke, jadi kita sudah membahas mengenai soal dan pembahasan terkait perbandingan senilai. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai perbandingan senilai dalam menyelesaikan masalah skala. Apa itu skala? Kalian sudah pernah membahas skala kan sebelumnya pada saat SD? Skala merupakan perbandingan antara ukuran gambar, model benda dengan ukuran sebenarnya. Biasanya di mana kalian menemukan skala? Ya, biasanya kalian menemukan skala pada peta. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada peta Provinsi Jawa Timur. Di mana kalian menemukan skalanya? Apakah kalian menemukan skalanya? Jika kita zoom, bagian yang mana kira-kira? Bagian yang ini, berarti muncul tidak ya tulisan skalanya? Nah, dari peta di sini tertuliskan bahwa peta Jawa Timur kali ini memiliki skala 1/1.500.000. Apa maknanya skala ini? 1 cm yang berada pada peta berarti kira-kira segini. Ya, seperti ini. Itu jaraknya sama dengan 1.500.000 cm yang ada pada jarak sesungguhnya, yaitu yang ada pada Provinsi Jawa Timur ini. Luas bukan? Berarti luas Jawa Timur ini. Oke, persamaan yang biasanya kalian ketahui dalam persamaan skala pasti karena tadi 1/1.500.000, berarti skala ini bernilai ukuran gambar dibanding dengan ukuran sebenarnya. Ya, selanjutnya kalian juga bisa menentukan ukuran gambar. Ukuran gambar berarti kan skala dikali dengan ukuran sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu ukuran sebenarnya sama dengan ukuran gambar dikali skala. Oke, jadi saat ini kita sudah mempelajari mengenai skala. Kita mengulang kembali ya, karena materi ini sudah pernah kalian pelajari. Selanjutnya kita akan membahas terkait soal dan pembahasan. Pak Budi akan menjual pekarangan yang dimilikinya dengan ukuran pekarangan yang ada pada peta adalah 12 cm kali 8 cm. Jika skala pada dena tersebut 1/500, maka apa saja yang ditanya? Ukuran pekarangan sebenarnya. Selanjutnya luas pekarangan sebenarnya dalam meter persegi.
Dan yang terakhir adalah harga total yang dijual Pak Budi dengan setiap meter perseginya dihargai dengan Rp200.000. Paham kan dengan permasalahan kali ini? Jadi Pak Budi memiliki tanah yang akan dijual. Nah, sesuai dana yang dimiliki Pak Budi, ukurannya sebesar 12 cm kali 8 cm dengan skala 1:500. Kita mau mencari tahu dulu. Untuk menemukan harga totalnya dengan mengetahui terlebih dahulu ukuran sebenarnya, luasnya, serta mengalikannya. Oke, jadi kita tulis dulu apa saja yang diketahui dalam permasalahan kali ini. Nah, yang diketahui pertama kali adalah ukuran pada denah, yaitu 12 kali 8 cm. Selanjutnya yaitu skalanya 1:500 serta harganya yaitu Rp200.000 per meter persegi. Selanjutnya apa saja yang ditanya berarti? Nah, yang ditanya adalah ukuran pekarangan, luas pekarangan sebenarnya, dan harga total yang dijual oleh Pak Budi. Setelah itu kita mau menjawabnya. Nah, panjang pekarangannya yaitu 12 cm pada denah. Maka untuk mengetahui yang sebenarnya kita kalikan dengan 500. 12 kali 500 yaitu 6.000 cm atau sama dengan 60 meter. Selanjutnya yaitu lebar pekarangan. Nah, lebar pekarangannya adalah 8 cm. Sehingga untuk mengetahui ukuran sebenarnya kita kalikan 500 menjadi 4.000 cm atau 40 meter. Nah, pertanyaan A sudah kita jawab. Selanjutnya kita mau menjawab luas pekarangan sebenarnya. Luas pekarangan sebenarnya berarti panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. 60 meter kali 40 meter yaitu 2.400 meter persegi. Nah, sekarang kita mau mencari tahu harga pekarangannya. Jika setiap meter persegi dihargai Rp200.000 dengan luas pekarangan sebenarnya yaitu 2.400 meter persegi. Jadi, 2.400 meter persegi kita kalikan dengan Rp200.000. Jawabannya berapa? Jawabannya Rp480.000. Nah, jangan lupa untuk matematika kita memberikan kesimpulan. Ukuran pekarangan sebenarnya adalah 60 kali 40 meter. Selanjutnya luas pekarangan Bapak Budi adalah 2.400 meter. Dan total harga pekarangan yang dijual Pak Budi berapa? Rp480 juta. Nah, oke. Jadi selanjutnya kita sudah membahas terkait sifat perbandingan senilai. Kita sudah membahas mengenai perbandingan senilai dalam menyelesaikan masalah skala. Dan yang terakhir kita mau mengulang kembali terkait konversi antar satuan suhu. Nah, mengapa kita membahas konversi antar satuan suhu pada materi ini? Kira-kira menurut kalian, apakah konversi antar satuan suhu ini termasuk perbandingan senilai? Nah, kita coba ya. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Ini adalah satuan-satuan pada suhu. Ya, selain itu sebenarnya juga masih ada Kelvin. Nah, namun pada Kelvin kan skalanya sama dengan Celcius. Kita lihat ya. Dari keempat satuan suhu ini kita amati bersama ya. Apabila Celcius dia mulai dari 0 hingga 100. Dan pada Reaumur dia mulai dari 0 hingga 80. Nah, untuk Fahrenheit ini dia mulai dari negatif 32 hingga 212. Nah, pada Kelvin dia mulai dari 273 hingga 373. Kita lihat ya, rentangnya dia, skalanya dia mulai dari mana hingga totalnya berapakah? Nah, untuk Celcius ini berarti dia memiliki skala 100 hingga 0. Untuk Reaumur ini dia memiliki skala 80 karena mulai dari 0 hingga 80. Untuk Fahrenheit ini dia memiliki skala berapa berarti totalnya? 212 hingga ke 0 terus ditambah lagi dengan 32. Jadi dia totalnya ada 180 rentang atau skala. Nah, kita lihat kalau Kelvin. Kalau Kelvin ini dia mulai dari 273 hingga 373. Jadi, skalanya juga 100. Kita amati bersama. Ini 100, ini 80, ini 180 dan ini juga 100.
Nah, dari skala ini kita bisa jadikan perbandingan. Apakah ini termasuk perbandingan senilai? Iya, pasti termasuk perbandingan senilai. Mengapa termasuk perbandingan senilai? Kita bayangkan saja ya, apabila suhunya pada Celcius semakin tinggi, maka suhu pada reaumur pun juga akan semakin tinggi. Begitu pula dengan Fahrenheit. Jika dikonversikan terhadap Fahrenheit, maka nilainya juga akan semakin tinggi. Jadi, misal kita mau membandingkan antara Celcius, reaumur, dan Fahrenheit. Tapi Fahrenheitnya kita kurangi 32 dulu. Karena yang lain bermula dari 0. Selanjutnya berarti ini 100 banding 80 banding 180 jika kita mencari perbandingan paling sederhana yaitu 5 banding 4 banding 9. Untuk Kelvin sama seperti Celcius. Ya, hanya saja mulainya bukan dari 0 derajat tapi mulai dari 273 Kelvin. Oke, jadi kita sudah mempelajari mengulang kembali mengenai konversi antar satuan suhu. Jadi saat ini kita mau membahas mengenai soal dan pembahasan pada konversi antar satuan suhu. Oke, nah misalnya seperti ini. Nah, mula-mula suhu sebungkus es krim sebesar 15 derajat Celcius. Nah, kira-kira 15 derajat Celcius itu dingin atau bagaimana? Ya, dingin itu relatif, namun derajat Celcius itu pasti. Ya. Saat ini suhu es krim tersebut naik sebesar 4 derajat Celcius. Berarti menjadi berapa? Menjadi 19 derajat Celcius. Yang ditanya apa? Nah, yang ditanya adalah suhu sebungkus es krim mula-mula dalam reaumur dan Fahrenheit. Jadi 15 derajat Celcius itu berapa sih kalau kita jadikan reaumur dan Fahrenheit? Selanjutnya yaitu suhu es krim saat dalam Fahrenheit. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu ya, apa saja yang diketahui. Yang diketahui pasti suhu awal es krim sebesar 15 derajat Celcius. Dengan suhu akhir es krim yaitu 15 derajat Celcius ditambah 4 derajat Celcius sehingga suhu akhirnya menjadi 19 derajat Celcius. Nah, yang ditanya awalnya suhu awal dalam reaumur dan Fahrenheit. Yang kedua yaitu suhu akhir dalam Fahrenheit. Selanjutnya, kita mulai menjawabnya. Nah, kita tahu tadi perbandingan Celcius dan reaumur berapa banding berapa? Oke, perbandingan Celcius dan reaumur yaitu 5 banding 4 dengan 5 adalah Celcius dan 4 adalah reaumur. Nah, karena yang diketahui suhu awalnya 15 derajat Celcius, maka ini 15 banding reaumur sama dengan 5 banding 4. Nilai Celciusnya kita ubah dengan 15. Selanjutnya yaitu kita menyelesaikan dengan mencari nilai reaumurnya. Ya, reaumur sama dengan 15 kali 4 dibagi 5. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ya, yaitu kita bisa menyederhanakan ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi nilai reaumur berapa? Oke, jadi nilai reaumurnya adalah 12 derajat reaumur. Selanjutnya kita mau mencari tahu suhu awalnya dalam Fahrenheit. Kita bisa mengonversikannya mulai dari Celcius juga 15 derajat Celcius atau 12 derajat reaumur untuk diubah menjadi Fahrenheit. Terserah kita mau menggunakan hubungan yang mana, reaumur terhadap Fahrenheit atau Celcius terhadap Fahrenheit. Kali ini mau menggunakan Celcius terhadap Fahrenheit ya. Seperti tadi, karena awal dari Fahrenheit bukan dari 0 derajat, tapi dari negatif 32. Sedangkan untuk perbandingannya yaitu 5 banding 9. Nah, kita ketahui bahwa suhu dalam Celcius yaitu 15. Kita mau mencari tahu nilai Fahrenheit-nya. Nah, nilai Fahrenheit dikurangi 32 yaitu 15 dikali 9 dibagi 5. Sama seperti tadi, adakah yang bisa disederhanakan? Ya, yaitu ini 15 dapat dibagi dengan 5 dengan hasil 3. Berapakah nilainya dalam bentuk Fahrenheit? Yaitu 27. Jadi nilai Fahrenheit min 32-nya 27. Untuk mencari nilai Fahrenheit-nya yaitu 59 derajat Fahrenheit. Paham ya? Selanjutnya kita mau menjawab suhu akhirnya dalam bentuk Fahrenheit. Nah, di sini ada dua cara.
Nah, cara yang pertama kita langsung menggunakan 19 derajat Celcius sebagai suhu akhir. Atau kita juga bisa menggunakan 4 derajat Celciusnya ini. Nanti kita jadikan 4 derajat Celciusnya ini ke dalam bentuk Fahrenheit. Setelah itu, perubahan suhu 4 derajat Celciusnya ini kita dapat jumlahkan dengan 59 derajat Fahrenheit. Tapi kali ini kita langsung menggunakan 19 derajat Celcius yang akan kita konversikan dalam bentuk Fahrenheit. Oke, kita sama menggunakan perbandingan yang sama, yaitu Celcius banding Fahrenheit kurangi 32, maka 5/9. Celciusnya kita ubah menjadi 19. Nah, jadi Fahrenheit dikurangi 32 yaitu 19 dikali 9 dibagi 5. Dengan nilai Fahrenheit dikurangi 32 yaitu 34,2. Maka berapakah nilai Fahrenheit-nya? Oke, jadi suhu akhir es krim dalam Fahrenheit yaitu 66,2. Jangan lupa sama dengannya harus lurus untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi, suhu awal es krim yaitu 12 derajat Reaumur dan 59 derajat Fahrenheit. Dengan suhu akhir es krim yaitu 66,2 Fahrenheit. Kita sudah mempelajari terkait berbagai macam permasalahan pada perbandingan senilai. Oke, Ibu sampaikan. Terima kasih. Nah, kalian sudah mempelajari kan tentang perbandingan senilai? Bagaimana dengan diskusi kita tadi secara virtual? Ya, selain itu kita juga bisa mengembangkan ilmu kita dengan melatih diri mengerjakan beberapa soal mengenai perbandingan senilai. Ini adalah tugas untuk kalian mengenai perbandingan senilai. Bagaimana dengan tugas kita? Tidak sulit bukan? Hal yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu harapkan dengan kalian belajar dari rumah ini, kalian semakin mudah menemukan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, sampai di sini dulu ya video pembelajaran terkait perbandingan senilai. Jangan lupa, minggu depan kita akan belajar mengenai perbandingan berbalik nilai. Oke? Anak-anak, Ibu harapkan kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Saat ini tidak hanya 3M, melainkan ada 5M. Apa saja itu? Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau tidak ada kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Yang keempat, yaitu menghindari kerumunan. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Jadi, kalian karena sekolah dari rumah, Ibu harapkan kalian tetap di rumah saja. Kalian berjaga jarak dan menggunakan masker untuk diri kalian dan juga orang-orang di sekitar kalian. Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.